Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal islama bi 'ulumil ulama wa ahyal ummata bi naqdaril ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul mukarram, para alim, para ulama, wabil khusus Syekh Al-Alim Al-Alamah Simbah Kiai Haji Zain Ilyas dan Ibu Nyai Hajah Muhtasi'ah Zaini Ilyas, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda beserta seluruh dzurriyyah yang kita ta'zimi dan kita harapkan barokah manfaat ilmunya fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Rawalo, yang kami hormati segenap jajaran Sivitas Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Miftahul Huda Rawalo Banyumas, dan para mahasiswa-mahasiswi sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala ridho, limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian pada hari ini, pagi yang insya Allah cerah, karena biasanya hujan beberapa hari yang lalu, dan alhamdulillah pagi ini cerah. Semoga menjadi keberkahan bagi kita sekalian, keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Miftahul Huda Banyumas, yang pagi hari ini kita bisa memperingati kegiatan. Ada 3 agenda. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal besok. Kalau hari ini berarti tanggal 11 kita menyongsong. Semoga ini menjadi wasilah bagi kita sekalian mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal. Yang kedua, hari ini kita juga memperingati peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 yang kemarin jatuh pada setiap tanggal 22 Oktober. Dan hari ini kita sebagai bagian daripada santri mahasiswa, mahasiswa juga santri. Kita bagian daripada agenda perubahan, agent of change yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat pesantren. Maka sebuah kebanggaan Hari Santri Nasional merupakan sebuah anugerah bagi pesantren-pesantren, khususnya pesantren-pesantren Nusantara yang ada di Indonesia ini. Maka apapun bentuk dan kegiatannya, tetap kita syukuri bersama-sama, walaupun dalam situasi yang terbatas, dalam situasi masih masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, kebetulan hari ini juga adalah tanggal 28 Oktober 2020 yang merupakan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 dari tanggal 28 Oktober 1928 sampai dengan 28 Oktober 2020, di mana tanggal 28 Oktober merupakan titik kulminasi persatuan, pengakuan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Pengakuan tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Pengakuan bangsa yang satu, bangsa Indonesia.
pengakuan bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Maka ini adalah poin-poin penting terwujudnya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang titik perjuangan puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalau tadi dikatakan kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga negara yang kita cintai ini dari rongrongan ancaman perpecahan, ancaman dari hal-hal yang akan merusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan ini menjadi tanggung jawab bagi kita semua sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus para ulama, sebagai santri, sebagai mahasiswa, dan sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia yang mencintai persatuan dan kesatuan, yang mencintai Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang kedua, sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Izinkan kami atas nama pimpinan Sekolah Tinggi Al-Quran Miftahul Huda Rawal Banyumas menyampaikan beberapa patah kata kepada hadirin sekalian, kepada para mahasiswa dan kepada seluruh jajaran sivitas akademik. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini di tahun akademik 2020-2021 Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Miftahul Huda Rawal Banyumas masih tetap eksis dan masih mendapatkan mahasiswa baru sejumlah 21 mahasiswa untuk tahun akademik 2020-2021. Apapun keadaannya tetap kita lakukan dan tetap kita perjuangkan. Dan banyak agenda besar yang akan kita hadapi bersama-sama ke depan. Oleh karena itu kami mohon kepada semua pihak, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mahfud, kita agar selalu totalitas kepada setik Miftahul Huda, baik mahasiswa, dosen, dan yayasan. Kita tidak boleh setengah-setengah. Kita tidak boleh malas-malasan. Kita harus tunjukkan bahwa ikhtiar kita maksimal menjaga warisan ulama, mobil khusus dari beliau Mbah Zaini Ilyas, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Miftahul Huda menjadi perguruan tinggi yang diharapkan di kemudian hari, menjadi perguruan tinggi yang betul-betul bisa berkompetisi di dunia global, bisa berkompetisi dengan perguruan tinggi yang lain yang khususnya ada di Provinsi Jawa Tengah maupun perguruan tinggi yang lain yang ada di Indonesia ini. Kita adalah perguruan tinggi swasta ke-47 di Provinsi Jawa Tengah yang di bawah asuhan daripada Kopertais wilayah 10 Provinsi Jawa Tengah. Dan hari Ahad kemarin Sekretaris Kopertais beliau Bapak Dr. Haji Ruswan M.Ag baru berkunjung ke setik Miftahul Huda, tempatnya kemarin di dalamnya Bajuru, dan sudah kehadiran Kopertais ke setik Miftahul Huda tentunya menjadi motivasi bagi kami agar ke depan setik bisa lebih maju lagi. Walaupun saat ini keterbatasan masih ada di mana-mana, fasilitas, dosen, keuangan, tapi itu tidak menjadi penghalang agar kita tetap maju. Tadi sudah sampaikan, mohon doa restunya agar agenda-agenda yang akan kita hadapi, agenda-agenda besar. Yang pertama adalah munakosah perdana mahasiswa semester akhir, itu semester 9 yang ditargetkan sebelum tanggal 21 Desember sudah selesai semua dari 23 mahasiswa semester akhir. Ini harus menjadi contoh kepada
mahasiswa yang di semester bawah, dari semester 7, 5, 3, dan 1. Semoga dilancarkan dalam proses pengerjaan tugas akhirnya, yaitu skripsi. Semangatnya jangan kendor, konsultasi dengan para pembimbing, konsultasi dengan dosen, dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait berkaitan dengan pelaksanaan tersebut. Maka target kami Desember selesai, 11 Januari 2021 bisa melaksanakan wisuda yang perdana. Semoga kondisi dan situasi pandemi COVID-19 sudah bisa terkendalikan dengan baik, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang lebih besar tanpa dengan aturan-aturan protokoler kesehatan yang ketat. Harapannya semoga Desember corona sudah selesai semua, Januari wisuda perdana bisa dilaksanakan dengan khidmah, dengan syiar yang besar, karena ini adalah barometer bagi Setik Miftahul Huda. Kalau Januari atau Desember itu belum bisa melaksanakan, maka nama baik Setik dipertaruhkan di hadapan Kopertais, juga di hadapan masyarakat. Kebetulan 11 Januari besok adalah Dies Natalis Setik yang ke-5. Harapannya ulang tahun, juga hadiah ulang tahunnya adalah wisuda yang pertama untuk semester akhir atau semester 9. Maka sekali lagi kita berbicara secara makro bahwa kita mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara. Berbicara secara mikro, kita berkhidmah, berbakti kepada Miftahul Huda. Harapannya tadi adalah tabarukan, kita mendapatkan barokah dari para muassis, dari para pendiri, para kiai, para ulama yang ada di Miftahul Huda ini, untuk keberkahan kita secara pribadi, keberkahan keluarga kita, keberkahan masyarakat kita, agar kita menjadi manusia-manusia yang kafah, mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Walaupun tentunya mencapai kebahagiaan, mencapai kesuksesan tidak akan pernah lepas dari namanya tantangan-tantangan dan cobaan-cobaan yang akan kita hadapi. Tetapi sekali tekad kita maju, memohon pertolongan kepada Allah dan mengharapkan syafaatnya Rasulullah, isfaq lana, itu maka akan kemudahan-kemudahan akan kita dapatkan di hari yang akan datang. Sudah sampaikan tadi, kita akan berubah menjadi institusi, walaupun modalnya satu, modalnya nekat. Ya, modalnya nekat, tapi yang pertama hati kita harus kuat bahwa Setik harus bisa berubah menjadi sebuah institut yang dimana nanti bisa membuka program-program yang baru. Ada fakultas syariah, fakultas dakwah, fakultas usuluddin, dan fakultas tarbiyah yang bisa mewadahi alumni-alumni baik dari MA Miftahul Huda, dari SMK Tekom, dari SMK KJ, ataupun masyarakat yang ada di sekitar ini, sebelum SMA atau alumni MA, untuk bisa memilih jurusan atau program studi yang diinginkan, tetap kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Miftahul Huda. Kuliah ya wajib, ngaji juga wajib. Kuliah dan ngaji ya di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Miftahul Huda. Itu harapannya. Ngajinya oke, tapi tadi intelektualnya juga oke. Hatinya tertata, otaknya juga tertata, maka akan berdampak menjadi intelektual yang berkualitas, kemudian emosional yang berkualitas, kemudian akan menjadi intelektualnya sudah, emosionalnya, spiritualnya juga berkualitas. Jadi itu semuanya jalan. Jadi akan betul-betul menjadi santri, menjadi manusia yang sempurna,
bisa diterima oleh semua kalangan di masyarakat dalam rangka dakwah Islam. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi harapan kami, semangat kita bersama-sama, mahasiswa, pengelola, staf pengajar atau dosen semua, agar satu kata, berharokah bersama untuk setik Miftahul Huda. Insya Allah ada jalan kalau kita mau melangkah. Tapi kalau kita tidak mau melangkah, maka selamanya kita berhenti di tempat. Yang penting melangkah dulu, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, maka besok akan menjadi banyak langkah dan akan bisa berlari, bisa bersinergi, bisa berdaya saing dengan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Jawa Tengah maupun di Indonesia pada umumnya, bahkan menjadi kampus yang dihargai di mata internasional. Amin, amin. Amin ya robbal alamin. Tapi itu semua butuh waktu, butuh proses, tidak semudah membalikan tangan jebret, ya. Butuh waktu, watulus zaman. Tak sampai kapan, yang penting berproses, dilakukan bertahap-bertahap, 1 langkah demi langkah, maka tujuan kita akan tercapai. Dan untuk semester 7 dipersiapkan mental dan fisiknya untuk persiapan kuliah kerja nyata nanti dengan sistem, ini adalah sistem mandiri karena situasinya masih COVID-19. Tidak bisa kita hadir di tempat yang kita tuju, misalnya di desa A, B, C, dan C, tapi mungkin di desa masing-masing atau di lembaga pendidikannya masing-masing, tetapi tetap ber-KKN. Waktunya sama, mungkin 1 bulan atau 40 hari, dan mempunyai tanggung jawab untuk membuat sebuah laporan KKN sebagai bentuk administrasi yang baik. Nah, nanti di depan, minggu-minggu depan akan kami komunikasi dari semester 1, semester 3, semester 5, semester 7, dan tentunya semester akhir, agar semakin tertata semuanya. Semester 3 dan 5 sudah mau menghadapi PPL. Nah, karena situasinya COVID juga nanti kita kondisikan PPL-nya kemana. Kalau kemarin di Jakarta, ya, ke PSK, ke pondok pesantrennya Profesor Dr. Quraish Shihab, dan berkunjung ke mana itu? TV apa? Net TV. Besok tak berkunjungnya kemana saja, tetapi yang penting COVID tidak menghalangi kita menjalankan program-program kampus atau program-program perguruan tinggi. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Selagi kami mengajak, mari kita berusaha totalitas bersama-sama untuk memajukan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Miftahul Huda. Sebagai posisi kami pengelola, dosen, Anda sebagai mahasiswa, harapannya 1 kata, 1 persepsi, dan 1 makna, insya Allah akan tercapai tujuan kita ke depan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.